Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya mengenal Kiai Muzaki saja, tapi kita harus mengenal ayahnya beliau, karena termasuk salah satu kerugian bagi seseorang jika dia mencintai seseorang tersebut, dia tidak mengetahui kedua orang tuanya dari yang dicintainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita tentunya masih diberi kesehatan dan diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, dan juga diiringi dengan rezeki yang barokah, serta lancar semua dalam aktivitas usaha pekerjaan kita dan aktivitas belajar dan mengajar kita. Oke, para pemirsa dan penonton channel YouTube Ar-Rufa, kali ini kita semuanya, terutama saya pribadi, untuk konten vlog yang sekarang memang saya sangat khususkan, yaitu kita akan berziarah di Makbarah, termasuk buyut saya, ya, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Saha dan Nyai Hajah Fatimah Zahra. Kiai Ahmad Saha ini dan Nyai Hajah Fatimah Zahra ini adalah ayah dan ibu daripada guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Jadi kita ini perjalanan melalui beliau, tempatnya berada di desa Pengarang, kecamatan Pujer kalau tidak salah, iya, kabupaten tentunya Bondowoso. Simak perjalanan kita semuanya dan tonton keseruannya. Kita juga merawat dan melestarikan, membumikan tradisi amaliyah NU, yaitu apa? Sarkup, pecinta kuburan. Bukan penyembah kuburan loh ya. Ingat, pecinta dengan penyembah itu beda. Pecinta kuburan itu adalah dia orang yang selalu mengingat kematian. Seperti perkataan saya yang kemarin, kafa bil mauti mau'idatan atau wa'idan. Cukup kematian sebagai nasihat. Mungkin ini menempuh jalan sekitar 2 km lagi, atau 2 kilo 3 kilo. Kalau dari Jember mungkin sekitar 27 kilo dari Al-Qadiri itu. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah ini adalah beliau bersaudara 3. Beliau adalah yang pertama, Kiai Ahmad Muzaki Shah. Kemudian ya, saudara yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Mahsun Shah. Kiai Ahmad Mahsun Shah ini banyak putranya. Salah satunya yang ada di Al-Qadiri itu Kusrijal, itu dari istri yang ketiga kalau tidak salah. Yang ketiga saudara beliau adalah Mbah Mahali. Cuma Mbah Mahali ini meninggal masih muda, meninggal masih kecil. Jadi gitu. Beliau meninggal masih kecil, kalau tidak salah usia berapa gitu. Pokoknya beliau meninggal ada di pangkuannya guru kita, Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Itu saya banyak mendapat cerita tentang Kiai Ahmad Shah ini dari umi saya sendiri. Umi ibu saya sendiri, yaitu ibundanya Haji Ilmi Fidah. Dan beliau banyak menceritakan, salah satunya, dan juga saya pernah mendengar sendiri dari mbak saya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, bahwa Kiai Ahmad Saha ini santri
pernah mondok ada di mana? Di pondok pesantren Temporan Jember di sana. Beliau termasuk salah santrinya Kiai Ali Wafa Temporejo. Beliau mondok di sana berapa tahun? Enggak, sebentar cuma. Berapa? 22 tahun. Sebentar itu. 22 tahun. Sampai beliau itu katanya Mbah dan Umi saya ini, beliau kiamat saya ini sampai disuruh pulang. Kalau cari nih bahasa Indonesianya, pulang kamu sudah nak, ilmu saya sudah habis. Nangis kisah ini. Ilmu saya masih belum dapat bisa apa-apa. Berbeda kalau dengan santri sekarang. Kalau santri sekarang itu kan belum disuruh pulang sama gurunya sudah pulang dulu, gitu loh. Itu. Jadi ini melalui suasana pedesaan yang sangat asri ini. Ini saya dulu masih kecil, masih SD, masih SD dan sebagainya. Sering diajak di sini sama ibunda saya, Mbah Muzaki. Biasanya kami semua sekeluarga Al-Qadiri itu biasanya punya punya rangkaian acara biasanya setiap Idul Fitri. Hari pertamanya langsung siang itu biasanya kami sekeluarga semuanya rombongan Al-Qadiri itu berziarah, kumpul di mana? Di makbarohnya Ki Ahmad Saha, abahnya Mbah Muzaki. Biasanya di sana. Setiap tanggal 1. Ini belok kiri. Ini belok kiri. Jadi begitu. Ini terus masih jauh masih. Mungkin sekitar 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi ini sudah sudah sekitar 1,5 kilo mungkin. Beliau Ki Ahmad Saha ini banyak karomahnya. Cuman beliau itu tidak mau ketemu karena apa? Karena takut putranya tidak katanya takut putranya tidak pradu. Apa pradu itu? Dicocoki, diridhoi oleh orang dan diridhoi oleh Gusti Allah. Beliau ke Saha itu, Mbak Buyut Saha itu sangat banyak karomahnya. Salah satunya yang cerita langsung saya pernah mendengar kuping saya dari Syekhona Ki Haji Ahmad Mirza Kisah. Beliau itu ke Saha pecinta kucing, makanya nurun ke putranya Ki Muzaki. Bahkan ketika meninggal Ki Saha itu ada mungkin ratusan kucingnya itu mengelilingi makbarohnya, nangis karena ditinggal oleh Ki Ahmad Saha. Kemudian salah satu karomahnya lagi Ki Ahmad Saha itu pernah suatu ketika Nyai Fatimahtus Zahra istrinya ini mau masak gasnya habis, istilahnya kompor lah. Kalau orang dulu kan pakai kompor, minyak tanah. Lalu minyak tanahnya ini kompornya itu habis, minyak tanahnya itu kebetulan habis. Kemudian Ki Saha itu dengan Allah sudah kalau mencintai seorang hambanya, idza habballahu abdan, ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mengizinkan apa yang dimiliki oleh Allah terhadap hambanya, yaitu suatu karomah, bukan mukjizat loh ya. Itu jadi beras itu, jadi yang asalnya beras itu ketika ditaruh di songkoknya Ki Saha, itu langsung seketika itu ditaruh di tangannya gini, berubah menjadi apa? Jadi yang asalnya beras menjadi nasi, langsung matang sekaligus. Itu salah satu karomahnya. Cuma beliau tidak mau menerima tamu, takut anaknya itu gak keramat, katanya. Takut anaknya, dan beliau banyak tamunya. Beliau termasuk tokoh masyarakat, kiai yang disegani di desa Pengarang ini. Kita jangan hanya mengenal Ki Muzaki saja, tapi kita harus mengenal ayahnya beliau, karena termasuk salah satu kerugian bagi seseorang jika dia mencintai seseorang tersebut, dia tidak mengetahui kedua orang tuanya dari yang dicintainya. Jadi sembari kita berziarah,
istilahnya. Ini bukan wisata kuliner ya, tapi wisata religi. Nah, itu. Nah, ini perempatan ini kita ambil jalur kiri. Kalau ke kanan sana, ini rumahnya ibu mertua saya, asli sana. Uminya istri saya, ibunya istri saya asli sini kanan. Kita arah kiri. Nah, terus ini mungkin sekitar 300 meter 300 meter 500 atau 600 meter, setengah kilo lebih, karena kondisi jalannya yang kondisi jalannya yang kurang mulus gitu. Tidak glowing seperti perempuan. Jadi kalau tahun kelahirannya saya kurang begitu paham, tapi kalau ketika wafatnya itu mungkin sekitar 80-an, 80 lebih, itu tahun 80-an. Saya katanya Ki Haji Ahmad Mirza Kisah, dan Kisah ini termasuk katanya kalau tidak salah mudhin. Mudhin ini seperti apa ya? KUA. Kalau orang dulu yang menjadi KUA itu kan orang-orang yang alim, agamanya itu sangat dijaga. Jadi Buyut Saha ini juga dia usianya kalau tidak salah meninggal usia 60-an lebih ya, 60 lebih sedikit, Ki Ahmad Saha ini. Ketika itu Bayi Muzaki guru kita masih usia 30-an. Jadi beliau itu Kisah itu mempunyai putra 3. Jadi kiai pertama yang tertua Ki Haji Ahmad Mirza Kisah, yang kedua Ki Haji Ahmad Mahsun Shah, dan yang ketiga adalah Kiai Mahalli, yang mana Kiai Mahalli ini, atau kalau saya sebut Mbah Mahalli ini, meninggal masih muda, masih kecil, bayi kalau tidak salah, sekitar umur berapa gitu. Ini sebentar lagi mungkin kita akan sampai. Harap dimaklumi karena kondisi jalan ini di pedesaan, pemirsa. Jadi agak masuk. Kalau katanya orang desa itu SMS masuk gitu. Masuk. Saya juga lama tidak pernah ziarah ke sini, sekitar mungkin ya setahunan itulah, hampir setahunan. Dan juga di sini saya mendengar katanya ada manakipan juga. Setiap malam Ahad Manis bertepatan dengan hari lahirnya Ki Haji Ahmad Mirza Kisah, Ahad Legi gitulah. Ahad Legi. Yang imami biasanya itu ya Gus Rijal itu. Tuh. Dari keluarga juga. Ini kita sebentar lagi akan sampai. Wah, itu sawah. Orang Indonesia itu terkenal karena kekayaan alamnya. Salah satunya adalah swasembada padi, atau yang bisa kita sebut pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Mas Supir. Ini ntar lagi kita sampai. Pelan-pelan Mas Supir, tidak usah terburu-buru. Nah, ini arah kiri, sambil lighting aja, terus ke depanan, terus nih kita sampai, ini belok kiri depan, ambil stand dulu. Tuh. Kiri jauh. Nah, ini pemirsa, kita sudah sampai di makbarah beliau Ki Haji Ahmad Saha Pengarang Bondowoso. Kita tahlil ya sebentar. Ini makbarah almarhum almarhumlah Buyut Ki Haji Ahmad Saha
Mari kita ziarah seperti biasanya orang Nahdiyin merawat dan menjaga tradisi dengan mencintai Maqbarah sebagai tempat bersinggah kita. Saya ingat ada sebuah hadis mengatakan, di pernyataan ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, irtahalat dunya mudbiratun. Dunia itu berjalan mundur. Wartahalat al-akhirah muqbilatun. Dan akhirat itu berjalan maju. Walikulli wahidatun minhuma banun. Dan di setiap di antara keduanya itu mempunyai anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan sampai engkau menjadi anak dunia. Fa'innal yawma amalun wala hisabun. Wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini adalah amal tanpa perhitungan. Sedang hari esok itu adalah hari perhitungan tanpa amal. Jadi itu hadis yang saya mendapatkan hadis ini di Sahih Bukhari, pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau dinasihati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Ahmad Saha. Ini Hajah Fatimah Zahra kalau tidak salah. Ini ibunya beliau, umiknya beliau. Ini apa ini? Kurang tahu saya. Ini antara ini dan ini. Yang jelas ini Maqbarahnya abahnya. Ya Haji Ahmad Saha Pangarang Bondoso. Kita salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya aulia illah. Kiai Haji Ahmad Saha Pangarang Bondoso. Wa ila Nyai Hajah Fatimah Zahra. Wa ila Kiai Mahsun Sah. Wa ila sairi jami'i hadhil maqbarah. Antum salafuna wa nahnu bil athari wa inna insyaallah bikum lahikun ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin la taruddana khaibin auda'nakum syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hayyun ghafur. Allahumma irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dhaif lahumul hasanat wa ghsilhum bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihim minad dunubi wal khotoya kama yunqasul abyadu minad danas wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tarimna ajran wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tatahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi indaka a'la darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman mubarakan wa adaban muniran wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa qalban saliman wa qalban mutawaddian wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan nafi'an wa rizqan katsiran wa rizqan min ghairi ta'bin wa la masyaqqatin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa aqlitna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min jiwatina damil adwan innaka sami'ud du'a. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Nah, kita telah berziarah barusan, dan semoga dengan berziarah ini kita menambah yang namanya keimanan, keyakinan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang ada hanyalah amal yang membersamai kita ketika nanti kita sudah tiada. Nah, dengan berwisata religi ini kita semakin mengukuhkan bahwa kita ini hamba yang sangat nahnu abdukal mudnib wa katsirul ma'asi, nahnu abdukal muftakir. Jadi itulah serangkaian acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.